bimbingan skripsi pada Mas Nisar Sauki ya, sekarang udah semester 8 ya. Oke ya. Pertanyaan Bapak, kenapa Masnya memilih topik penelitian ini? Kira-kira kenapa? Singkat saja ya Pak, Iya. karena saya melihat gitu bagaimana masjid itu seharusnya bisa memberdayakan lingkungan gitu, karena bayangan saya peran masjid itu tidak hanya sekedar memakmurkan jamaah dan masjid juga, tapi lingkungan di dalamnya juga gitu, seperti itu Pak. Oke, kira-kira rumusan masalahnya apa saja ini dari 3 rumusan masalah dari penelitian ini ya di skripsi ini? Baik, kalau saya ingin memulai dari fundamental masjid terlebih dahulu Pak, saya rasa kiranya kita perlu membedah apakah sebenarnya fungsi masjid itu hanya untuk aspek ibadah ataukah ada fungsi sosial dan ada juga kerana ekologinya. Saya rasa pertama ke situ, ke fundamental, kemudian yang kedua saya masuk ke bagaimana cara masjid itu dapat berperan kepada fungsi ekologisnya, karena yang sebanyak kita tahu saja itu bayarnya hanya dalam aspek ibadah dan sosial saja. Ibadah seperti sholat, sosial seperti pembagian zakat, sedekah dan sebagainya. Sedangkan hubungan antara makhluk hidup yang lain seperti ekologi ini belum tersampaikan. Oke. Nah, kemudian tujuan penelitian ini apa untuk digalinya Pak? Kira-kira dari tujuannya seperti apa? Tentu Pak, secara sederhananya bagi saya pribadi sebagai peneliti ini, saya rasa ingin melihat bahwasanya masjid itu tidak hanya berfungsi dan bermanfaat bagi manusia ataupun lingkungan sosial, tapi juga nantinya bisa diketahui gitu ya Pak, bahwa fundamentalnya memang ternyata masjid itu juga memiliki fungsi terhadap aspek ekologi atau lingkungan dari lingkungan masjid itu sendiri, seperti itu Pak. Oke, kalau lihat dari judul penelitiannya ya, fungsi masjid terhadap ekologi. Nah ini kira-kira metode yang digunakan apa nanti kan? Ini mau lapangan atau mau literatur pustaka atau seperti apa, dan jenis metodenya seperti apa, langkah-langkahnya? Dari pandangan saya, ini awal saya untuk menelitinya itu menggunakan metode pustaka terlebih dahulu Pak, karena untuk mengkaji bagaimana gitu ya fundamental masjid pada zaman Rasul itu dilaksanakan, atau pada zaman Rasul itu seperti apa gitu masjid itu didirikan. Nah, kemudian baru kita lakukan juga pendekatan lapangannya, seperti apakah di zaman sekarang itu ada gitu masjid yang sudah memiliki fungsi layaknya masjid di zaman Rasul gitu. Kemudian keduanya kita hasilkan kita tuliskan secara deskriptif gitu ya, tentang seperti apa masjid di zaman Rasul dan bagaimana temuan yang kita temukan di masjid di era sekarang. Seperti itu. Nah, sumber data primer dan sekundernya dari mana ini kira-kira nanti? Baik, untuk data primernya kami gunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan Fathu Mekah ataupun Sirah Nabawiyah, seperti kitab-kitab Sirah Nabawiyah dari saya lupa itu penulisnya, tapi Sirah Nabawiyah ataupun kitab-kitab seperti penulisan tentang bagaimana masyarakat Madinah hidup dengan Rasul yang berdampingan dengan masjid sebagai sentral dari dakwahnya. Oke, nah teknik pengumpulan datanya gimana ini kalau kira-kira nanti lapangan ya, pakai apa ini kira-kira lawan? Oh iya, teknik pengumpulan datanya. Untuk teknik pengumpulan datanya dimulai jelas menggunakan wawancara terlebih dahulu Pak, menemukan pengurus-pengurus masjid dari masjid yang kita temui. Kemudian setelah itu sambil wawancara kita juga observasi mendokumentasikan bukti-bukti adanya pemanfaatan atau pemberdayaan ekologi terhadap dari masjid tersebut terhadap lingkungan. Dan terakhir nanti kita gunakan juga kuesioner, kira-kira apakah benar sudah berdampak gitu ya masjid tersebut terhadap ekologi kepada jamaah-jamaahnya Pak. Oke. Nah kemudian teori apa yang akan digunakan ini? Teori ekologi apa dalam memahami fungsi masjid ini? Baik, ini kami tahu saya itu menggunakan ekoteologi Pak. Iya, bahwa sejatinya gitu ya, bahwa dalam agama juga itu memperhatikan aspek lingkungan gitu ya, tidak hanya bahwa manusia berhubungan dengan manusia, tapi manusia juga berhubungan dengan makhluk hidup lain. Dan juga manusia dengan alam ya. Alam tentunya lebih itu spesifik, betul Pak. Bisa digunakan teori dari nanti untuk teori ini untuk memperdalam menggunakan teori ekoteologinya Seneser ya. Ini sama dengan penelitian disertasi Bapak juga. Oh, iya. Jadi nanti ada Seneser,
yang perlu diperdalam nanti ya dari bimbingan ini ya, penelitian ini diperdalam teorinya Sheikh Nasser, juga ada teorinya Ibrahim Asmir dari Turki itu ya. Itu sangat menarik sekali, nanti diperdalam teori-teori itu dari bimbingan ini ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Nisa ya. Sukses selalu untuk penelitian skripsinya ya. Oke. Terima kasih.